Jadi semua kejahatan yang dia lakuin, termasuk ngebelek kepala korbannya tuh, semuanya itu ngikutin alur cerita dari novel karangannya sendiri yang bestseller itu, gengs. Plek-ketiplek. Hey everything, thank you udah ke video ini dan selamat datang di Missus Things. Apa kabar dunia sudah gila? Hai gengs, mau memasuki bulan Ramadan nih. Berarti kita harus bersihkan hati, glowingkan diri. Biar lebih bersinar kita nih selain rajin pakai air wudhu, lu juga harus pakai rangkaian Mineral Glossy Series. Yang pastinya ini halal dan udah BPOM juga gengs. Langsung aja yuk kita mainkan. Kita pakai Glossy Serumnya. Ambil aja setetes, 2 tetes. Tuh. Terus dioles-oles. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan edisi Ramadan. Setelah olesin serum tadi, lanjut ke night creamnya. Nah, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, udah gini doang, geng. Nah, gampang banget kan? Alhamdulillah. Nah, gengs, rajin-rajin deh lu. Skincarean pakai Mineral Glossy Series ini. Biar nanti pas lebaran, ketemu keluarga nih pada pangling begitu. Kok mukanya glowing banget sih? Pakai apa? Pakai Mineral, Om, Tante. Udah glowing begitu, kapan nikah? Kalau Om sama Tante kapan cerainya? Duh, maaf ya kita suka kesel gitu kalau ditanya-tanya begitu ya. Ribet banget ngurusin hidup orang. Nah, biar kagak kesel nih, ada info yang happy-happy aja lah. Karena selama bulan Ramadan, kalian bisa pakai kode voucher ini buat dapatin diskon. Pembelian Mineral pastinya. Asik banget nggak? Pokoknya buat info selengkapnya, langsung aja cek-cek di deskripsi di bawah. Gengs, belakangan kita lihat-lihat nih serial TV, itu kayaknya lagi sering ya mengangkat cerita dari komik gitu. Apalagi yang pada suka nonton drakor, banyak banget deh tuh ceritanya yang diambil dari webtoon. Nah, sedangkan cerita-cerita dari komiknya sendiri atau buku-buku novel, itu kan biasanya diangkat dari pengalaman pribadi seseorang, atau mungkin imajinasi dari pengarangnya kan. Nah, tapi gimana jadinya kalau kebalik nih? Alala, apa kabar dunia kan suka kebalik begitu ya kita. Dimana sih penulisnya yang jadi terinspirasi nih dari cerita komik karangannya sendiri, yang mungkin pengen direalisasikan ke kehidupan nyata. Tapi masalahnya, cerita komik atau novel yang dia buat itu bukan genrenya komedi romantis ala-ala di drakor. Yang mana misalkan ada rakyat jelata nih kayak kita, ditaksir sama CEO muda, ganteng, tajir, kaya raya lagi. Dia elah. Yang gitu-gitu mah hayal babu doang, gengs. Bangun yuk. Bangun di dunia nyata. Karena dalam kasus ini, genre novel yang dimaksud adalah thriller pembunuhan. Ini nah lo. Ini tapi gua kasih warning dulu ya di awal. Kalau cerita kali ini bener-bener agak ekstrim ya. Jadi siap-siap aja kalau lu mungkin kagak kuat nih mentalnya. Nah, kasus ini tuh dimulai dari seorang laki-laki bernama Black Label yang lahir tanggal 8 Mei 1981. Dari kecil, Black ini tuh tinggal di Kanada. Dan sekilas juga terlihatnya normal-normal aja. Dia itu orangnya friendly, punya banyak teman, dan orang tuanya super kaya raya banget. Bapaknya bernama Lorne Label, itu adalah seorang pebisnis sukses di bidang real estate. Sedangkan ibunya bernama Eleanor, merupakan seorang ahli waris dari perusahaan produsen plastik terbesar di Kanada, gengs. Jadi ini hitungannya udah bener kayak keluarga konglomerat lah. Tapi ingat, ini bukan cerita drama romantis ya. Bukan yang kayak tadi tuh CEO cinta-cinta nama rakyat jelata. Masih tidur kalian nih, tidur. Ngimpi terus. Gua bangunin lagi ya. Bangun! Nah, tapi walaupun mereka ini jatuhnya hidupnya bergelimang harta, tapi ya di mana-mana yang namanya keluarga, pasti ada aja deh tuh masalahnya masing-masing. Sama juga nih dengan keluarga mereka ya akhirnya memutuskan untuk berpisah bapak sama ibunya cerai. Karena udah nggak bersama lagi. Kebetulan mereka ini dikaruniai 2 orang anak kan sebelumnya. Akhirnya 2 anak itu dibagi dah. Kakaknya Black itu yang bernama Cody, ikut bapaknya no. Sedangkan Blacknya sendiri ikut sama emaknya. Hingga akhirnya mereka berdua ini tumbuh dewasa dalam keadaan secara terpisah bersama orang tuanya masing-masing. Cuma ternyata, walaupun background dari bapak sama ibunya kan dua-duanya sama kaya nih, kagak ada yang langsa begitu ya. Cuman si Black ini tetap aja kayak ngerasa iri sama kakaknya si Cody. Karena dia melihat si Cody ini hidupnya lebih dimanjain sama bapaknya. Padahal Black sebenarnya sama aja sih. Gak kekurangan apapun. Cuma namanya kita ngelihat rumput tetangga pasti lebih hijau ya jatuhnya suka. Bawaannya mengiri mulu ini hati. Sampai udah setelah dewasa, Cody sama Black ini kebetulan sama-sama pindah ke Los Angeles buat mengejar mimpinya masing-masing. Cody ini ngikutin jejak bapaknya, masuk ke dunia real estate, dan dia juga punya kayak sebuah restoran bisnis yang besar dan klub malam yang cukup sukses juga di sana. Jadi di sini Cody ini punya semacam privilege. Orang tua yang emang udah sukses, jadi dia kagak usah merintis dari bawah banget. Cuman sayangnya Cody ini nggak pintar buat manage duit, alias hedon banget hidupnya. Sukanya mabok-mabok gitu, judi. Pokoknya foya-foya mulu hidupnya. Nah, sedangkan kalau adiknya Blake, itu lebih ngejar. Passionnya tuh di bidang seni, gengs. Pokoknya habis dia tuh lulus dari kuliahnya di University of Western Ontario,
pada tahun 2004, dia pindah tuh sama teman-teman kuliahnya ke LA buat ngejar karir sebagai sutradara film. Salah satu film yang pernah dia garap itu berjudul Bald, yang memang sesuai judulnya tuh, menceritakan tentang kehidupan orang yang rambutnya botak gitu. Namun filmnya itu gagal di pasaran. Bahkan rating filmnya juga dinilai jelek. Kemudian, abis bikin film Om Botak tadi, dia ceritanya kerjasama nih sama seorang produser film yang emang udah terkenal di Amerika, bernama Mel Brooks, buat menggarap sebuah animasi film kartun berjudul Spaceballs. Tapi lagi-lagi animasinya itu ternyata juga kurang laku, geng. Nah, setelah bikin beberapa film yang selalu anyep begitu ya kagak laku, Black ini tuh juga bikin sebuah novel grafis yang ternyata malah sukses, geng, daripada film-filmnya. Jadi novel grafis di sini adalah semacam kayak komik bergambar, tapi alurnya tuh lebih intens dan lebih detail kayak cerita-cerita novel. Jadinya pasti lebih tebal juga, cuman kalau kalian lihat ya ada gambar-gambarnya kayak komik, jadinya novel grafis. Proyek novel grafis yang dia buat itu berjudul Syndrome yang diterbitkan pada tahun 2010. Dimana dari cover novelnya itu memperlihatkan gambar boneka bayi gitu, gengs, tapi kepalanya kebelek dan otaknya kelihatan dah tuh. Novel Syndrome ini tuh memang menceritakan tentang seorang dokter syaraf yang bener-bener saraf. Jadi emang freak banget sih ceritanya nih. Dimana dokter saraf yang saraf itu terobsesi nih buat nyari tahu akar dari sifat jahat manusia. Nah, ceritanya si dokter itu melakukan eksperimen ke beberapa serial killer atau para pembunuh-pembunuh yang sadis nih dengan cara ngebedah otak mereka. Dengan dalih nih mau menyembuhkan orang-orang yang punya sifat jahatnya ini, ditemuin akarnya terus dihilangin jadi baik. Karena basicnya berarti ceritanya udah beda-bedahan dan berhubungan sama ini serial killer juga ya. Otomatis gambar-gambar di novel itu juga sadis-sadis. Pokoknya banyak banget ilustrasi kayak badannya dipotong, palanya hilang gitu, udah darah-darah semua dah. Nah, dalam proses penggarapan novel grafisnya itu, pernah nih di tahun 2006, Black sempat pacaran sama perempuan bernama Amanda, yang merupakan mantan model yang cantik, dan juga kayak hits banget deh hidupnya, party-party mulu. Mereka pacarnya cukup lama, sampai akhirnya di tahun 2010, itu kan novelnya akhirnya terbit, terus lumayan sukses kan. Nah, di tahun 2011-nya, mereka menikah, gengs. Karena ternyata Amanda ini emang udah hamil duluan, sudah 3 bulan, karena pacaran gelap-gelapan. Jadi MBA ya udahlah nih nikahin baik. Cuma selaku-lakunya ini novelnya dia ya, tetap aja basicnya Black ini kan anak sultan, macam si Rapatar tuh. Dan Amanda ini juga gaya hidupnya glamour, mantan model kan dia. Jadi pendapatannya Black dari novel itu ya kagak nutup juga sih buat hidupnya dia walaupun banyak. Dimana Black ini tetap jadi anak mami, alias minta uang tuh emaknya, padahal udah bangkotan begitu tuh hidupnya. Jangan pada iri aja tapi ya lu pengen juga gitu jadi beban keluarga. Ya kalau udah begitu mah nasinya aja udah bagus. Pokoknya tiap bulan, Black ini masih mendapatkan transferan jajan dari emaknya tuh sebesar $18.000 atau sekitar 260 jutaan lah rupiah tuh. Enak banget ya. Kita udah banting tulang nih tiap hari. Disuruh upload mulu gitu tiap hari sampai bunga. UMR aja. Jangan iri. Bersyukur alhamdulillah. Ikan cucut. Lanjut hingga akhirnya di tahun 2011. Ibunya Black ini ceritanya meninggal, geng. Karena memang punya penyakit kanker. Yang otomatis selama ini Black ini udah nggak nerima transferan lagi dong. Nah, karena kehilangan sumber uang, Black kemudian tahu-tahu menuntut ayah kandungnya tuh untuk meminta semacam harta gono gini dari ayah dan ibunya waktu pisah, yang belum kelar dulu sebesar semacam $12 juta. Hitung-hitung tuh duit kan bisa buat uang warisan gitu kan ibunya meninggal. Karena harusnya memang uang itu adalah hak ibunya. Tapi pengadilan itu akhirnya cuma mengabulkan setengahnya doang alias $6 juta gitu. Padahal kan sebenarnya tadi uang gono gininya tuh 12 juta, tapi pengadilan memang tidak mengabulkan karena ada dua alasan nih. Pertama, Black ini tuh ternyata tidak datang ke pemakaman ibunya dan nggak pernah juga nengokin emaknya pasca sakit. Padahal tiap bulan dia dikasih jatah ya mamanya duit. Tapi buat nemenin emaknya di rumah sakit atau nguburin pas meninggal, dia kagak ada, nggak ikutan. Baru-baru durhaka ini anak nih. Cuman peduli sama harta emaknya doang. Dan alasan kedua kalau menurut pengadilan, mendiang ibunya Black itu sebelum meninggal memang sudah mengasih atau mewariskan semacam apartemen di Florida dan rumah yang besar di Toronto untuk si Black. Jadi pengadilan ini melihat Black itu udah cukuplah mendapatkan banyak peninggalan harta dari ibunya. Cuman dasarnya ini anak yang emang udah wataknya the omen ya si Black nih ya. Apartemen sama rumah warisan tadi akhirnya dia jual, gengs. Buat apa? Bukan buat uang pensiun ataupun sodako, tapi buat voya-voya. Sampai 4 tahun berlalu, tepatnya di tahun 2015, tiba-tiba Black ini tuh ninggalin istrinya tadi si Amanda. Yang padahal Amanda ini kondisinya lagi hamil anak keduanya si Black. Karena ternyata Black ini tuh selingkuh sama perempuan bernama Yana Kasian. Jadi emang udah the omen banget kan nih watak laki-lakinya. Dan sesuai namanya tadi tuh si perempuannya Yana Kasian. Lah bernama adalah doa kali ya, geng. Makanya hati-hati dulu kalau ngasih nama. Si Lana ini nasibnya bener-bener kasihan. Apes banget ketemunya masih Black. By the way, tapi Lana ini tuh backgroundnya sama nih kayak si Amanda, model juga. Jadi 11-12 tipe. Orangnya cantik, periang, dan energetik. Dan selain jadi model, dia itu juga lulusan dari Fakultas Hukum dan pernah bekerja sebagai jasa di Ukraina. Jadi ini backgroundnya bukan cewek kaleng-kaleng, geng. Dan waktu dia ketemu Black, si Black ini memang bilangnya dia lagi proses cerai sama si Amanda. Makanya si Yana ini mau aja. Dipikirnya oh udah mau cerai, bukan gue selingkuh gitu. Ya udah setelah beberapa bulan pacaran, Black ngelamar si Yana nih. Dan gak lama si Yana pun
hamil juga. Padahal di waktu itu si Amanda ini kan masih hamil anak keduanya si Black tuh, tapi malah ditinggalin. Jadinya Amanda sama Yana ini brojolnya waktunya hampir samaan. Tapi statusnya Black itu baru udah ninggalin Amanda dan tinggalnya sama si Yana. Cuman katanya si Black itu ternyata gak sebahagia itu menjalin kehidupan dengan Yana. Karena ternyata si Black ini akhirnya selingkuh lagi dengan teman kerjanya bernama Constant. Jadi ini si Black itu bener-bener kayak definisi bukan buaya darat lagi, buaya siluman putih. Kebalik tuh, siluman buaya putih. Dia punya istri nih, Amanda nih, lagi hamil anak kedua ditinggalin. Selingkuh sama si Yana, dihamilin juga. Udah 2 cewek ini hamil, dia selingkuh lagi sama si Constant. Sibuk banget ya ini hidupnya si Blackie ya. Manage waktunya bagaimana tuh? Ribet banget tuh pasti dah. Habisnya bener aja jadinya si Blackie ini stres. Perkara semacam harus menghadapi 3 permasalahan. Lah permasalahan dia buat sendiri ya. Terus di tanggal 20 Mei, saat tengah malam, si Yana ini tahu-tahu ditelepon sama si Black. Katanya Black lagi di kantor polisi. Minta tolong dong bawa uang tebusan $100.000 gitu katanya. Lah Yana kaget. Hah, kenapa lu bang? Ya udah Yana pun langsung ngamperin tuh ke kantor polisi. Yang ternyata di sana Black itu ditangkap karena ketuduhan pelecehan seksual. Jadi yang ngelaporin si Constant tadi tuh selingkuhannya, yang mengaku katanya dia diperkaos sama si Black karena dipaksa berhubungan lewat belakang. Pokoknya di situ akhirnya kebongkar deh kalau Black ini ternyata selama itu selingkuh dari si Yana. Ya Yana jadi murka, langsung mau pisah dengan membawa bayi mereka. Lalu 3 hari setelahnya, tepatnya di tanggal 23 Mei, konteksnya Yana sama Black ini kan udah nggak serumah lagi. Si Yana tinggal tuh sama pulang ke emaknya. Nah tapi pada saat itu ceritanya dia mau ketemu sama Black buat menyelesaikan lah masalah pribadi mereka dan ngambil barang-barangnya juga tuh di tempat Black. Tapi memang sama Yana bayinya nggak dibawa, dititipin gitu di rumah mak-maknya. Sebenarnya ibunya Yana itu udah bilang nggak usah lah nak kamu ketemu laki-laki itu lagi. Kalau kamu ada perlu ngomong aja lah di telepon, ngapain sih ketemu-ketemu? Nyari penyakit lu. Cuma si Yana ini nggak dengerin omongan emaknya. Tetep pergi dia menemui Black. Nah makanya lu kalau emak lu ngomong apa dengerin ya. Terus besokannya di tanggal 24 Mei, emaknya heran nih, Yana anak gua kok belum balik-balik. Pas di telepon juga kagak diangkat-angkat nih anaknya, padahal nangis nih minta susu tuh bayi. Nah si ibu khawatir karena si Yana bener nggak bisa dikontak, laporlah dia ke polisi. Tapi dari pihak polisian itu bilang kalau Yana ini bisa belum dianggap orang hilang karena belum kayak 2 kali 24 jam. Jadinya nggak bisa langsung diproses. Akhirnya sang ibu memutuskan untuk nyamperin langsung tuh ke apartemennya Black karena kan memang terakhir si Yana pamitannya ke sana. Digedor-gedor lah itu pintu apartemennya Black tapi nggak dibukain pintu. Padahal dari dalam nih terdengar jelas ada suara televisi. Karena kesel nih dicuekin. Akhirnya sang ibu nelpon polisi lagi dan nyakinin kalau anaknya saya nih disekap nih kayaknya Pak di dalam nih. Nggak lama polisi akhirnya datang dan akhirnya bener aja dari dalam Blacknya bukain pintu nih. Giliran nama polisi digedor dibukain. Kalau mertuanya dicuekin tadi tuh. Tapi Black bilang ke polisi kalau iya Yana ada di dalam tapi baik-baik aja kok Pak. Cuman emang si Yana ini nggak mau keluar, nggak mau nemuin emaknya nih, emaknya rese. Mendengar kayak gitu, polisi menganggap oh ini semacam kayak permasalahan ibu dan anak aja kali ya. Jadinya polisinya pergi lagi gitu. Percaya aja dia. Dan sang ibu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ikutan pulang juga dia. Agak gemes ya geng. Sampai 2 hari kemudiannya lagi, Yana ini tetap kagak pulang-pulang, nggak balik-balik ke rumah emaknya. Padahal kan bayinya ada di sana, nggak mungkin banget ditinggalin. Dan namanya emak-emak ya langsung nyerocos lagi dia ke kantor polisi. Akhirnya polisi mungkin pengen kali ya dengerin emak-emak ngomong mulu. Datang lagi lah mereka ke apartemennya Black buat hanya sekedar memastikan keadaannya si Yana ini baik-baik aja. Nah di situ polisi ini udah megang kunci apartemennya dipinjamkan dari pemilik gedung. Sekitar di jam 11.50. Pas polisi mau buka pintunya tuh, ternyata dari dalam ada kayak apa sih yang kayak grendel kuncinya gitu loh. Jadi dari dalam nih dikunci, berarti kan ada orang tuh di dalam. Udah dibilang baik-baik nih, bukain pintu. Tapi sama si Black nggak dibuka-bukain, jadinya didobrak dah tuh pintu. Nah di dalam apartemennya itu kan ada 2 kamar ya, kamar utama sama kamar tamu. Pas polisi ngelihat ke kamar tamu, mereka melihat kayak ada darah-darah yang kecipratan di tembok-tembok gitu geng. Wah udah nggak beres nih. Dan waktu mereka mau ngecek ke kamar utama, pintunya dikunci juga ternyata. Pas mau didobrak, itu susah karena ternyata di dalamnya ditahan kayak pakai lemari, pakai kursi gitu-gitu gengs. Namun rame-rame nih akhirnya didorong gitu sekuat tenaga dan pintunya berhasil kegeser. Melihat pertahanannya udah diterobos nih, si Black ini awalnya mencoba mau kabur lewat jendela kamar gitu yang keadaannya cuma pakai boxer doang waktu itu, tapi berhasil dicegah langsung tangkap. Sementara di dalam sana ada Yana geng yang posisinya udah terbaring di atas kasur dan ditutupin sama selimut. Tapi pas dicek ternyata Yana ini udah nggak bernyawa. Pas Black ini ditanya kenapa ini si Yana meninggal, Black ngejawab nggak tahu, saya kira masih hidup pak. Lah kan aneh banget, kayak apaan sih lu? Gak masuk akal banget jawabannya. Dan waktu polisi ngecek kondisinya Yana ini, mereka menemukan kepalanya Yana itu udah dikulitin gengs, dan potongan dagingnya itu juga berceceran. Di kamarnya itu mereka bahkan menemukan kupingnya Yana ini tinggal atu dan potongan satunya lagi au kemana. Karena nggak ada tersangka lain selain si Black ya. Yang jelas-jelas waktu Yana ini ditemukan di dalam kamar lagi bersama si Black di situ. Pintunya juga sampai dikunci, dihalangin lemari segala macem, ya pasti dialah pelakunya. Dan dari hasil otopsi, ini ada sebuah hal yang absurd banget. Darah Yana itu tuh udah dikuras habis dan dibuang
dibuang ke saluran kamar mandi, gengs. Jadi normalnya itu badan manusia kan mengandung sekitar 5 liter darah atau sekitar 1,5 galon kan. Nah, di badannya Yana itu cuma tersisa darahnya sekitar 5 sendok teh doang. Udah kayak kita mau bikin teh 5 sendok teh deh tuh. Jadi darahnya bener udah dikuras habis. Terus habis itu kulit kepalanya juga dikulitin tuh. Tengkorak kepalanya dibolongin, bagian sisi kanan wajahnya dirobek sampai ke rahang. Dan kuping kanannya tadi juga dipotong makanya hilang. Pokoknya banyak banget kayak bekas-bekas sayatan-sayatan dan bedah-bedahan di tubuhnya Yana. Dan yang paling ngilunya lagi nih, diperkirakan Yana itu masih hidup kurang lebih 8 jam semenjak tadi waktu darahnya dikuras dan tubuhnya dikulitin. Allah Akbar, ngilu banget. Nah, plot twist dari semua ini, ingat kan tadi di awal si Blackie ini tuh nulis sebuah novel grafis. Tahu nggak sih, gengs? Beberapa adegan dari cerita di novel itu prosesnya sama nih kayak yang dia lakukan ke Yana. Kan tadi emang di novel ceritanya dokter bedah yang eksperimen sama kayak tubuh serial killer. Ya dipraktekin itu yang seolah-olah buku novelnya itu semacam jadi buku tutorial buat dipraktekin ke dunia nyata. Si Blackie ini jadi dokternya dan Yana jadi eksperimennya. Terus sampul novelnya tadi yang nunjukin bayi otaknya kelihatan tuh di Black. Persis sama keadaannya si Yana juga. Udah dikulitin itu kepalanya sampai otaknya kelihatan. Apa kabar dunia? Terbalik. Satu lagi nih, yang bikin orang-orang makin speechless lagi. Waktu Blackie melakukan semua itu, dia masih sempat-sempatnya mesen delivery makanan pakai handphonenya gitu, gengs. Jadi kayak sambil nge-black orang terus mesen makanan gitu delivery. Ya karena kegilaannya itu. Tentunya Blackie ini langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. So, itu tadi sebuah cerita pembunuhan absurd. Karena plot twistnya ini bukan kayak kok mirip sama kayak di film atau di cerita-cerita novel ya. Tapi emang sengaja direalisasikan based on novel dari penulisnya sendiri. Sakit total sih. Kalau gini ceritanya nggak apa-apa deh. Kita ngayal-ngayal babu sama cerita FTV yang pacaran sama CEO kaya begitu. Walau dunianya tuh bagaikan langit sama bumi. At least yang paling serem apa sih? Dijudge kita di Matrix. Atau diomongin tetangga, ih pakai pelet pasti tuh. Atau paling banter disirikin sama teman-teman sendiri. Ya udah aja mah gitu. Kagak sampai dipotong-potong juga kan lu? Itu mah ngeri. Ya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya kalau yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Dan boleh minta like-nya juga ya. Sama jangan lupa follow Instagram gue @herotarifan. Sampai jumpa lagi di kasus misting selanjutnya. Assalamualaikum.